Justru pemilu serentak itu kurang asik. Ya sih. Kalau perlu setiap tahun ada pemilu kecil-kecil di daerah. Uang muter. Buzzer gitu. Buzzer. Welcome back to Nasihat Om. Tempat kamu mendengarkan nasihat tanpa harus menggurui. Sekarang kita punya tamu spesial sekali yang sering kita lihat di TV-TV dan di berita-berita. Selamat datang di markas Om. Saya manggilnya Om Bima. Boleh. Om Bima Yudhistira. Ya. Direktur Celios, Central Study of Economics and Laws. Ya. Berat banget ya kayaknya. Selamat datang di markas Om. Kalau kita di nasihat Om itu ngobrolingan tentang harta, tahta, dan keluarga. Udah berkeluarga? Alhamdulillah. Kalau belum keluarga biasanya wanita. Selamat datang. Siap. Sehat. Sehat Mas. Kita ngobrolin apa ya? Yang santai-santai untuk mungkin nasihat buat teman-teman yang di sana. Ya, kita awali dengan karena tadi economics ya, economics yang ringan-ringan. Biasanya kemarin-kemarin itu di berita, gitu. Ada berita yang buat kita terkejut. Katanya kita kan di Yogyakarta nih sekarang. Yogyakarta itu adalah provinsi termiskin di Jawa. Di Jawa apa di Indonesia? Di Jawa ya. Jawa. Tuh. Benarkah itu? Ya benar. Ya, secara statistik memang tinggi kita orang miskin yang ada di Jogja. Dan sebenarnya ada tambahan kemiskinan karena pandemi juga. Jadi sebelum pandemi udah tinggi, timpangnya juga paling timpang. Jogja ini salah satu tempat yang unik tuh. Udah miskin, ketimpangan antara orang kaya dan orang miskinnya juga lebar. Oh, berarti ini ya, jarak pendapatannya itu ada yang kaya-kaya banget. Kaya banget. Yang miskin, ya miskin banget. Yang miskin banget. Wah, kalau kayak gitu, tapi banyak juga yang bilang itu kan karena survei misalnya terlihat dari pengeluaran. Kalau di Jogja ini kan murah-murah, apa-apa murah, nggak ada hubungannya atau gimana? Sebenarnya nggak ada hubungannya ke sana ya. Nggak ada, bukan karena satu daerah murah atau mahal. Jadi murah dan mahal kan relatif. Dibandingin dengan apa? Dengan upah. Dengan gaji kita ya. Gitu kan. Daerah timur misalnya kenapa gitu ya, barang-barangnya mahal, upahnya juga tinggi. Barangnya mahal ya. Kalau Jogja ini kan barangnya murah memang ya, biaya hidup murah, tapi upahnya juga sedih, cuma 1,9 juta per bulan ya. Di Jakarta dapat apa ya? 1,9, tapi kalau dilihat sih katanya enggak kok. Misalkan banyak nih ada yang bilang enggak kok, di Jogja tuh orang bahagia-bahagia, happy-happy aja gitu. Cari kebahagiaan di Jogja tuh gampang-gampang, murah kok. Mungkin ada pendapat yang lain gitu. Jadi kebahagiaan emang ada dimensi soal budaya ya. Jogja ini kan kuat budayanya. Tapi kan nggak semua budaya itu jadi pembenaran. Misalnya nerimo ing pangdum gitu ya. Jadi kondisi apapun ya terima aja, ikhlas gitu. Harusnya kan nggak gitu. Maksudnya harusnya nggak gitu itu kalau kita uangnya banyak baru kita nerimo. Tapi kalau miskin itu namanya disebut budaya permisif. Jadi permisif itu ada daerah juga nih di Afrika, daerah konflik. Itu ada juga yang tingkat kebahagiaannya lumayan bagus. Kenapa? Karena ada perang, tapi kita selamat ya. Gitu. Ada tetangga yang lagi kena bencana, tapi kita nggak kena bencana nih. Tapi kan itu kan artinya lebih ke permisif. Permisif itu bahasa gampangnya ada sesuatu yang salah, cuman seolah-olah kita menerima itu dengan lapang dada. Jadi keikhlasan tapi sesuatu yang salah. Gitu. Keikhlasan di ranah yang salah. Permisif sama bersyukur tuh beda gak sih? Kayaknya kok ada agak-agak ada yang mungkin yang bilang ya mungkin mirip-mirip atau ada batasannya tuh yang apa? Permisif apa, bersyukur apa biar orang nggak salah gitu. Iya.
bersyukur itu ya dalam arti ya memang ini konteksnya udah dimensinya bukan ekonomi lagi. Iya, kebahagiaan pun juga bukan ekonomi secara mainstream atau klasik. Ya. Kebahagiaan itu kan indeks kebahagiaan kan baru-baru aja diluncurkan. Cuman kalau kita balik lagi gitu ya biar paham soal kebahagiaan itu apa, negara yang paling bahagia itu rata-rata adalah negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, yang kemiskinannya kecil. Makanya yang juara itu banyak negara-negara kayak Finlandia, Norwegia, Swedia, gitu ya. Jadi bahagia itu salah satunya juga harusnya relevan dengan upah yang bagus, pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus. Jadi kalau bahagia tapi paling miskin di Jawa dan paling timpang juga salah satunya di Jawa, tentu jadi pertanyaan, bahagia, kenapa bisa bahagia? Nah itu harusnya nggak begitu. Harusnya tuh kita bersyukur ketika kita bahagia karena ekonominya bagus. Tapi kalau bersyukur, nah ini, jadi syukur ini sering diartikan tadi menjadi budaya permisif. Membenarkan yang salah karena bersyukurnya itu atas sesuatu yang sebenarnya nggak matching. Ada apa itu? Jadi kalau kita ngelihat misalnya ya, ada mereka di Jogja ini banyak yang kerja juga di misalnya pertanian, kerja di sawah. Upah buruh berapa sih? Nggak seberapa. Tapi begitu ngelihat pendatang bawa mobil misalnya, mereka ke toko oleh-oleh, belanjanya banyak gitu. Oh nggak apa-apa ya gitu. Everything okay ya. Yang pertanian memang upahnya segitu. Sementara pendatang bisa beli rumah gede-gede, bisa jalan-jalan ngabisin uang. Oh nggak apa-apa ya. Karena memang Jogja adanya begitu. Salah itu. Jadi ada yang seolah ingin dibenarkan, nggak apa-apa loh miskin dan ketimpangan itu lebar. Yang penting bahagia, harapan hidupnya panjang. Dirasionalisasikan, dan akhirnya jadi belief ya. Kalau menurut Om Bima sendiri, itu harusnya seperti apa kita menanggapi berita ini? Misalnya ini menjadi istilahnya pemicu kita untuk lebih bekerja keras atau seperti apa? Ini lebih bukan masalah bagaimana kita secara pribadi ya, mau kerja sekeras apapun tadi, kalau upahnya cuma 1,9 juta dapat apa? Sekarang gini, perbandingannya lagi, upah 1,9 ya, naiknya dari tahun lalu cuma berapa persen versus harga tanah di Jogja. Waduh, kalau itu ya, harga rumah di Jogja yang naiknya bisa 20-30% itu setahun. Jadi kan artinya apa? Artinya kita kerja keras, sekeras apapun kita kerja, nggak akan ngejar. Berarti harus ada sistem yang membantu ya berarti. Betul, harus ada ranahnya kebijakan. Betul, mau nggak mau. Dari pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya. Karena kan banyak nih yang ayo dong Jogja UMR-nya, dia kan biasa banyak di Jogja kan sukanya nyentil-nyentil nih. UMR Jogja kok kamu kayak hidupmu kayak gitu banget sih, kok kayak UMR Jogja gitu. Banyak yang nyentil seperti itu gitu. Membuat kita juga tadi membandingkan harga rumah kok tinggi banget. Berarti selama bukan orang Jogja, selama kita bekerja di Jogja, UMR kayaknya membeli rumah itu hal yang impossible ya, iya nggak sih? Iya, hampir nggak mungkin sekarang, kecuali tanahnya warisan. Tanah warisan pun dengan UMR segitu, ngumpulin duit berapa tahun untuk bangunnya, material bangunannya, nyewa tukangnya. Jadi tanah warisan pun juga di Jogja ini belum tentu dia sanggup bikin rumahnya. Padahal rumah ini kan sandang, pangan, papan. Ini masuk kebutuhan yang sifatnya pokok. Jadi kita ngelihat nih ada yang nggak matching memang gitu ya. Tapi ini nggak boleh dibenarkan. Harus ada kebijakan dari pemerintah, intervensi. Soal upah misalnya itu. Kita nggak harus terus membenarkan bahwa ya Jogja murah, upahnya murah wajar gitu. Kebijakan upah itu, banyak riset yang bilang kebijakan upah itu lebih berkaitan dengan kemauan dari kepala daerah masing-masing. Makanya kenapa Bekasi Karawang upahnya tinggi, karena kepala daerahnya itu dituntut terus tuh sama buruh
yang kerja di kawasan industri di sana, Pak tolong naikin upah, kalau nggak Bapak nggak kepilih lagi. Jadi ada kaitan erat, masalah upah ini bukan hitung-hitungan ekonomi semata, tapi ekonomi plus kemauan politik. Ekonomi plus kemauan politik. Gitu. Upah dinaik. Kan sekarang kan kita lihat ya malah mungkin yang terjadi kemiskinan banyak. Yang terjadi adalah mensubsidi ke yang miskin. Berarti harusnya menaikkan upah ya. Salah satunya ya, tidak hanya subsidi ya jalan, tapi upah juga harus dinaikkan biar seimbang kenaikannya, bukan hanya cuma yang miskin, tapi yang di ambang ini jangan sampai turun gitu ya. Nah, itu kuncinya itu betul banget tuh. Jadi bukan hanya dia memberi yang udah miskin, tapi yang penerima upah minimum itu bisa jadi dia sedikit lagi turun di garis kemiskinan. Sedikit lagi? Iya. Jadi kita ngitungnya, kan garis kemiskinannya 500.000 per orang. Upahnya 1,9 juta. Nggak gitu cara ngitungnya. Karena satu keluarga itu ada yang nggak bekerja juga. Jadi tanggungan si orang yang kerja. Oh, per kepala 500.000 itu pengeluaran per kepala. Per kepala. Bukan per keluarga. Iya. Oh iya. Kalau satu keluarga isinya 4 orang, berarti 500.000 dikalikan 4 berarti 2 juta. Minimal. Itu masih miskin. Ya, 2 juta itu miskin. Harus di atas 2 juta. Upahnya 1,9. Dia harus nanggung misalkan 3 keluarga lain yang nggak kerja. Ya dengan upah minimum itu miskin gitu. Oh, wow, saya tercengang sekali. Saya baru sadar nalarnya. Baru ya masih karena kan ada lagi mengaitkan, ini apa Jogja, tapi di sini orang-orangnya hidupnya 75 tahun rata-rata. Jadi harapan hidupnya menandakan bahwa ya bahagia gitu. Terus sekali lagi banyak beberapa rasionalisasi yang dibangun gitu. Kira-kira itu yang saya jadi bingung sih. Jadi yang ini teman-teman nasihat om-om ini sebenarnya untuk menanggapi hal seperti ini harus ngapain sih? Jadi kita pada bingung. Ya, jadi cari kesampingan apa investasi atau apa gitu. Iya, buat orang di Jogja memang sekarang ini ya paling penting ya cari banyak pendapatan sampingan. Jadi kalau tadi ya patokan 1,9 aja bisa dianggap keluarga miskin, berarti harus berkali lipat di atas dari upah minimum kalau mau cari pendapatan. Jadi udah nggak zamannya lagi bergantung pada satu pekerjaan. Kalau dia kerja misalnya cuman gaji mepet UMP, istrinya harus otomatis juga kerja juga. Atau dia pulang kantor nih, atau pulang dari pabrik, dia buka warung, jualan oil shop. Jadi artinya kreativitas sebanyak-banyaknya untuk tadi keluar dari jebakan kemiskinan. Dia harus kreativitas. Terus yang berikutnya lagi yang paling penting tuh gimana caranya juga orang Jogja sebagian besar itu kan banyak yang kalau dapat pendapatan entah dari bertani, entah dari kerja, itu langsung masuk ke bank disimpan uangnya. Gitu. Harusnya gimana? Harus mulai ke pengelolaan keuangannya dong. Cari yang bisa ngelebihin dari inflasi atau kenaikan harga barang ya secara umum. Jadi harus cari aset apa yang naiknya secepat dari kenaikan harga-harga barang. Berarti paling tidak individu-individu yang ada harus mulai untuk belajar mengelola keuangan mikromanajemen di keluarganya masing-masing. Ya. Untuk mengetahui apa aja portofolio ringan-ringan lah tentang tentang investasi gitu ya. Betul. Memang kalau di bank itu kan mungkin sedikit mungkin ada deposito atau emas atau ya saham kalau ada yang bisa mengerti gitu kan. Berarti harus udah mulai untuk ke pemikiran seperti itu teman-teman kita yang di Jogja ini. Iya, jadi harus begitu. Kenapa? Karena ada juga nih banyak orang yang cara cepat dia keluar dari kemiskinan, dia jual tanah warisan orang tuanya. Tapi begitu dia dapat tanah warisan dalam jumlah yang besar, besoknya bisa miskin lagi. Wow. Karena nggak punya pengelolaan keuangan yang bagus. Tidak siap dengan adanya langsung harta yang banyak, tapi tidak tahu untuk memanfaatkan jangka panjang gitu kira-kira. Betul, ya. Jadi habis-habis misalnya. Jadi begitu dia dapat besar, diiming-imingin sama keluarga yang lainnya, tolong dong motornya ganti, tolong mobilnya di-upgrade, atau beli mobil baru misalkan. Yang belum punya mobil kan orang miskin ya.
Tapi itu sebenarnya toksik juga. Toksik juga ya. Itu ya. Jebakan gengsi. Besoknya jadi miskin lagi. Nah, atau udahlah simpan aja uangnya di tabungan. Nah, kalau tabungan itu bunganya cuma 0,1% per tahun. Wow. Inflasinya 5%. Berarti ada sekitar 4,9% uang kita hilang per tahun kalau kita nyimpen tabungan biasa. Iya, apalagi nyimpennya di bawah bantal. udah nggak dapat bunga dimakan rayap. Dimakan rayap dan dimakan gengsi. Ya, iya juga sih. Kayaknya sih yang tadi memang ada sih 1-2 case yang saya temui tadi ketika butuh uang terus menjual harta warisan tidak siap dan karena gengsi juga diiming-imingi. Kayaknya itu problem bukan cuma problem 1-2 orang. Kayaknya hampir mungkin kita juga di sini pun om-om di sini juga sama. Kayaknya ketika punya duit itu rasa kepengennya tuh langsung meningkat gitu. Apa pernah merasain seperti itu? Apa karena sudah expert dan ahli ekonomi sudah bisa mengendalikan juga. Mengendalikan hasrat hari belanja online juga kalap kan. Nggak cowok nggak cewek kan. Bedanya kalau cewek beli skincare, kalau cowok beli otomotif misalnya, hobi gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan juga sekarang ini pengaruh medsos juga gitu ya. Jadi medsosnya itu kenceng untuk menampilkan lifestyle. Sementara edukasi pengelolaan keuangannya minim. Ya, jadi artinya dia tergiur nih. Kok orang bisa sih gitu ya, cepet kaya. Kok orang bisa sih kemudian beli mobil, beli motor meskipun dengan kredit. Kenapa saya nggak bisa? Tapi nggak dijawab juga dari pengelolaan keuangannya. Investasinya apa? Masih ada punya uang nggak? Akhirnya apa? Karena medsos menawarkan glamor instan. Akibatnya banyak yang terjebak ke pinjaman online. Oh iya, itu berbahaya itu. Di Jogja juga jadi masalah tuh. Udah miskin punya pinjol. Punya data atau misalnya pernah riset tuh rasio orang-orang di Jogja sekarang yang kejebak pinjaman online itu berapa? Problemnya gini, data itu tidak menggambarkan semua realita. Karena biasanya yang kejebak pinjol nggak ngomong. Malu sih kalau punya utang kita juga kalau punya utang malu. Biasanya di depan itu terasa kaya punya mobil ya, gue punya mobil, gue punya baju bagus nih, nggak berani bilang karena utang kan. Itu dia, masalahnya nggak ngaku. Iya. Banyak kalau ditelusurin. Caranya ngecek gimana? Nah ini harus hati-hati juga. Iya enak. Jadi kalau coba-coba pinjol, tapi pendapatan kita sebenarnya nggak mampu, dan kita ngentengin si pinjol itu, nama kita masuk di blacklist BI atau sekarang di OJK, nama kita masuk misalnya. Si A itu nunggak 50.000. Jadi belum tentu yang jutaan enggak, 50.000 atau 100.000. Itu udah skakmat. Sampai dilunasin dulu tuh pinjol sama bunganya. Dia nggak akan dapat fasilitas kredit lainnya. Mau nyicil motor udah nggak bisa. Mau pinjam kredit usaha udah nggak bisa. Wow. Nah itu berarti itu kayak itu, maksudnya efek berantai. Misalnya kalau kita terjebak pinjol nih, tidak melunasi kata 50.000 gitu, kita mengentengin cuma 50.000 dan ternyata sudah beberapa bulan atau beberapa tahun gitu ya. 50.000 kan beranak pinak. Ketika suatu saat kita sudah punya keluarga atau punya istri, perlu sesuatu misalnya ya kredit rumah atau apa. Kita sudah tidak bisa. Udah nggak bisa. Bisa lagi. Nggak bisa. Dan mau bayar yang ini pun walaupun 50.000 tadi udah tidak 50.000 lagi ternyata. Iya, dendanya, ya kan. Plus kalaupun kita lunasin saat itu, tadi KPR misalnya, ini kita lagi butuh tuh, nama saya harus dibersihkan dulu dong dari blacklist tadi. Itu nggak otomatis langsung hari itu juga clear dan boleh ngajukan kredit baru. Ada masa tunggunya. Ya kayak orang ya, tidak hari ini kamu minta maaf ya saya maafin terus kamu saya percaya gitu kan. Betul. Kamu harus menunjukkan kelakuan baik dulu baru. Begitu kira-kira. Sama. Iya. Jadi hati-hati, udah UMR-nya kecil, jangan sampai kena pinjol dan harus punya paling nggak pengetahuan untuk investasi atau micromanagement untuk uang sendiri kira-kira begitu. Betul. Gitu. Tapi ini satu lagi mungkin yang untuk khusus Jogja dulu. Jadi Jogja jangan panjang-panjang, saya takut.
Masih di Jogja saya ini. Ya, katanya orang Jogja itu kenapa pengeluarannya kecil? Karena mereka rajin menabung dan suka berinvestasi. Apakah seperti itu realitanya di lapangan? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Daerah yang paling miskin kan ada 2 di Jogja ini. Gunung Kidul sama satu lagi Kulon Progo kan. Ya. Kantong kemiskinannya banyak di situ. Jadi kalau dilihat apa yang mau disimpan buat pendapatan dari pertanian itu, banyak saudara-saudara di Gunung Kidul kan susah. Karena kontur geografis ya, dan lain-lain. Betul. Hanya daerah tertentu aja yang. Nah itu juga artinya gimana mau investasi, apa yang mau diinvestasikan. Untuk makan aja masih sebagian susah. Itu satu. Kedua, yang menarik dari Jogja ini itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini kan Jogja terkenal kota pelajar. Gitu. Tapi kok nggak nyambung gitu. Harusnya pendidikan itu meningkatkan mobilitas sosial. Makin kita edukasinya makin bagus, gaji itu selaras naik. Begitu kan harusnya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jadi kota pelajar paling miskin se-Jawa, paling timpang. Berarti kan ada masalah soal akses pendidikan juga. Nah yang ketiga, ini jadi penting juga, banyak sekarang pariwisata dibangun. Jogja kota pariwisata, meskipun sempat agak terkena dampak COVID ya, 2-3 tahun terakhir. Yang jadi pertanyaan, ini kota wisata harusnya bisa mendatangkan ya, baratnya bahasanya devisa dari daerah Jogja, gitu ya. Pendapatan asli daerah. Tapi kenapa masih terjadi kemiskinan juga? Gitu. Jadi ada yang nggak selesai gitu. Dari apa? Bukan cuman ini budaya soal menyimpan apa yang mau disimpan, investasi apa yang mau diinvestasikan. Jadi masih banyak yang lubang-lubang ini. Jadi misteri lah. Jadi Jogja ini adalah tempat yang penuh misteri. Bukan karena mistis ya. Misteri Gunung Merapi, bukan ya. Tapi misteri kenapa satu fenomena dengan indikator lainnya itu agak nggak nyambung. Itu salah satu yang paling menarik tuh Jogja. Anomali lah ya. Anomali. Agak lain lah kalau Oke, itu Yogyakarta. Kita lebarin dikit lah, biar agak tinggi deh. Lebarin dikit. 2023 kata orang-orang gelap, resesi. Tadi juga saya baru lihat YouTube-nya Elon Musk, katanya 2023 bukan resesi yang akan terjadi, tapi lebih dari itu katanya dia ya. Atau apakah mungkin ada Black Swan yang terjadi atau apa? Nah mungkin pendapat Om Bimo gimana kira-kira 2003 aman-aman aja dunia ini gitu? Kalau ngomong dunia, sekarang udah ada negara yang kena resesi kan? Ada. Iya kan? Ada Eropa tuh sampai dia makan karet tuh. Pelajar di sana tuh. Makan karet tuh gimana? Ngunyah karet karena makan siangnya terakhir kemarin. Oh, biar nggak lapar seakan-akan lagi makan, otaknya dimanipulasi dengan makan karet gitu kira-kira ya. Iya, sampai ditanyain guru kan, jadi satu sekolah tuh ditanyain, "Ini kenapa nih pada gini?" Kelaparan gitu. Jadi negara maju, negara kaya loh kan. Eropa, spesifiknya Inggris gitu kan. Inggris loh ini. Ya, tapi kondisinya kayak Gunung Kidul. Maksudnya kayak Gunung Kidul itu dalam kondisi taraf kemiskinannya lagi naik cukup tinggi. Jadi ada tekanan biaya hidup. Nah, kalau kita bandingkan itu, banyak negara kena resesi. Kalau untuk Indonesia, ini agak beda. Indonesia ini ada yang disebut blessing in disguise. Blessing in disguise itu kenikmatan di tengah bencana. Kenikmatan di tengah bencana. Gimana itu? Kalau ini benar-benar nikmat. Sengsara membawa nikmat, bukan juga? Sengsara di negara lain, nikmat di kita. Wow. Contoh misalnya, nih ada perang di Ukraina. Ya. Semua mengutuk perang itu, karena bikin krisis pangan, krisis energi. Ya. Tapi kalau kita lihat orang kaya di Indonesia dari batu bara makin banyak. Iya, saya nggak melihat orangnya, tapi saya lihat sahamnya lagi melambung tinggi. Yang main di sawit juga sempat pesta pora juga. Karena harganya naik tinggi. Nikel itu naiknya 300% harganya. Nikel karena buat bahan baku di negara-negara Eropa, Tiongkok juga ya. Jadi kalau kita ngelihat ada bencana secara global mau mengarah pada resesi, krisis pangan, krisis energi, tapi kita menikmati karena kita masih kaya sumber daya alam. Karena
berkah dari sumber daya alam. Dari sumber daya alam. Kedua, yang menarik itu adalah negara lain itu kenapa mereka lambat sekali daya belinya, konsumsinya lambat, padahal nggak mau punya anak kan. Bahkan misalnya di Italia, mereka punya menteri seks. Ada menteri? Ya ini bukan hoax. Kita kan menteri kesehatan ya. Ini spesifik, menteri spesialis bercinta. Cinta. Iya. Kalau kita malah BKKBN. Kalau di sana, kalau kita 2 anak cukup. Kalau di Eropa, di Jepang, di China sekarang ya, punya anak disubsidi negara. Wow. Jadi itu ternyata kita tuh agak salah persepsi. Harusnya nggak apa-apa punya anak. Banyak anak banyak rezeki. Yang penting kan jaring pengaman sosialnya, lapangan kerjanya. Nah sekarang kita baru merasakan itu ketika banyak negara sakit karena mereka mengalami yang disebut sebagai resesi seks ya. Anak muda nggak mau punya anak, turun dong konsumsinya. Nah, Indonesia ini lagi dipandang seksi sekali. Banyak anak, berapa banyak kebutuhan makanan setiap hari misalnya, rumah dan lain-lain. Itu kan akan meningkatkan permintaan. Ya, permintaannya banyak. Permintaan banyak. Jadi bisnis apapun sebenarnya di Indonesia ini menarik. Kalau permintaannya banyak, harganya bisa dinaikin lah ya. Oh iya dong. Gitu kan? Teori ekonomi sederhana. Iya, sederhana kan? banget ya. Jadi ini jadi membuka Indonesia ini sebagai negara yang relatif lebih stabil karena konsumsi dalam negerinya besar sekali. Konsumsi domestik tuh kira-kira hampir setengah lebih dari total kue ekonomi kita bahasanya. Jadi kita makan, kita jalan-jalan, apalagi PPKM dicabut nih. Itu bikin iri negara lain. Karena kalau kayak Singapura, iya memang negara maju, kecil gitu. Tapi ekspornya itu lebih dari 100% dari total kue ekonominya. Begitu ekspor ke negara lainnya anjlok karena resesi, ditutup, langsung mereka pada kencangkan ikat pinggang. Di kita, itu yang menjadi sengsara di negara lain, kita masih merasakan kenikmatan. Tuh kan, kira-kira kita ngomong gitu ke Jepang, ke Eropa tuh kan. Dulu orang tua kita benar, banyak anak banyak rezeki. Situ susah kan sekarang karena lansia semua, populasinya makin aging. Jadi itu yang membuat kenapa ada resesi secara global. Indonesia belum tentu masih positif. Ketiga, setiap kali ada tekanan ekonomi kayak 98, kita selalu diselamatkan oleh yang namanya UMKM. Oh, yang kecil-kecil mikro ini. Iya, kata UMKM kan kita kan jualan ke tetangga sebelah. Sama Rusia Ukraina kan gak ada urusan. Apa yang kita produksi sendiri dimakan sendiri sama tetangga-tetangga. Iya kan. Jadi ada perang Rusia Ukraina, kita ngomong ke abang bakso atau tukang jual gudeg misalnya di perempatan, dia akan bilang, "Mas, apa itu? Yang penting orang masih beli kok, belanja." Gitu. Jadi UMKM Indonesia ini selalu menyelamatkan ketika global lagi batuk-batuk. Kalau global itu lagi bermasalah, justru penyelamat itu adalah perputaran uang di dalam ini sendiri oleh kita sendiri ini. Ya, itu yang bikin. Jadi jualan ke tetangga sebelah. Gimana sekarang perhatian? Kan udah tahu nih penyelamat nih, kalau ada krisis kan penyelamat itu UMKM nih. Tapi kayaknya sih kalau nggak ada krisis kan jarang dilihat gitu ya. Gimana itu? Kira-kira saat ini penyelamat tapi kok kayak Satrio Piningit gitu loh. Betul. Ya itu. Jadi ketika ada krisis baru sadar, oh iya UMKM kita sebelumnya tuh banyak banget insentif dikasih ke korporasi besar. Sekarang korporasi besarnya minta insentif lagi. Dan kita lihat kan berita-berita soal PHK massal itu di mana? Ya di industri skala besar. Skala besar ya. UMKM enggak. Jadi riset tuh ada yang bilang bahwa hanya 1% pemilik warung UMKM yang takut soal masalah tutup usaha permanen atau takut karena di PHK. Jadi UMKM itu paling kecil kemungkinan dia kena PHK ataupun dia tutup permanen kalau dia pemilik usahanya langsung. Jadi apa perhatiannya? UMKM kan nggak minta banyak, ya. Yang penting apa sih dia mintanya? Kredit murah. Izin usaha gampang. Gitu kan. Jualan online enak, nggak dipersulit. Misalnya internetnya berarti bagus ya, harus aksesnya bagus. Nah sekarang
yang terjadi karena kita nggak beresin UMKM secara serius, UMKM masih dominan nggak ke ekonomi kita? Masih. Tapi UMKM yang memproduksi barang, yang bikin barang, itu makin kecil. Contoh kaos. Ada UMKM di Bandung, kita tanya, sekarang gimana produksi distro kaos-kaos gitu? Wah, nggak bisa kata kita. Loh, nggak bisa produksi atau nggak bisa jualnya? Jualnya bisa, produksinya nggak bisa. Karena produksi barang-barang impor itu jauh lebih miring harganya. Satu kaos bisa 10.000 kalau dari impor. Akhirnya UMKM milih cara untuk jadi reseller dan dropshipper. Akhirnya kita geser ke UMKM jasa. Nah itu plus minus lah buat ekonomi kita. McLaren lah ya. Apa tuh? Maklaran. Iya. Maklaran kalau kita bilang. Maklaran maksudnya pihak ketiga. Pihak ketiga, betul. Ya nggak apa-apa sih, tapi mungkin kita juga perlu lihat apa namanya ini ya, UMKM ini tadi banyak, tapi coba lihat yang diproduksi jangan sampai ini ya apa bahan bakunya mahal gitu paling ya. Wow. Terus apa yang akan terjadi kira-kira? Misalnya kan orang pada takut nih, katanya di TV, terus pernah presiden juga pernah bilang 2023 kan baru masuk nih kita nih, baru banget masuk kan, kita belum tahu akan terjadi sesuatu, makanya hati-hati. Apa kita perlu overprotecting atas diri kita sendiri? Banyak bilang udah sekarang cash dulu aja, wait and see, atau let it flow aja. Nanti sebenarnya kita akan baik-baik saja. Itu harus kita bedain tuh ya. Misalnya gini, kita ngomong sama orang yang ada di kota Jogja, sama orang yang ada di Gunung Kidul. Ya. Kalau di Gunung Kidul kita akan ngomong, yuk kita lebih banyak berhemat. Ya meskipun mereka akan jawab ya, mau hemat gimana, hidup kita juga tiap hari udah hemat gitu kan ya. Maksudnya harus besar-besarin pendapatan dibandingkan pengeluarannya. Biar apa? Kalaupun terjadi perubahan ekonomi yang signifikan, masyarakat yang mungkin ekonominya kurang oke, itu di banyak daerah relatif bisa survive. Sementara kalau kita ketemu sama orangnya lagi jalan-jalan di mall, di hotel yang ada di kota Jogja, ya. Berarti kan kelas menengah ke atas. Itu kita akan bilang belanja yang banyak. Harus belanja yang banyak. Ya, kalau enggak nanti akan terjadi namanya paradox of thrift. Jadi paradox of thrift itu kalau semua orang takut sama resesi, ekonomi bakal macet. Itu malah apa yang kita pikirkan malah itu yang terjadi. Kira-kira gitu ya. Iya, karena semuanya orang yang punya duit nahan diri. Orang yang udah nggak punya duit gitu ya, itu makin nahan diri ya karena memang dia udah miskin misalnya. Tapi kalau itu terjadi di semua kelompok nahan diri, nggak mau belanja, uang disimpan ditabung, ekonomi akan betul-betul masuk ke resesi. Makanya kalau kita ngomong ke orang kaya yang ada di Jogja, kok beli oleh-olehnya cuma 2 bakpia nih, yang banyak gitu. Kok nginepnya di hotel cuma semalam nih, tambah dong ya, 3 malam 4 malam gitu. Masa di Jogja cuma pas weekend doang gitu. Kalau bisa seminggu dong ambil cuti biar belanja lebih banyak. Tujuannya apa? Tujuannya agar uang itu bisa cepat berputar. Nah itu, jadi setiap kelompok masyarakat tuh punya informasi yang beda-beda. Cara edukasinya beda-beda. Soal investasi juga beda-beda. Gitu. Ini tanggung jawab siapa? Harusnya memberitahu seperti ini gitu kan? Ya salah satunya pemerintah lah. Pemerintah dan ya akademisi juga punya tanggung jawab karena dia ngerti kan situasi. Jangan sampai nih kejadian resesi beneran. Dia harus ngasih pembekalan ke masyarakat. Tapi pemerintah tuh beberapa hal itu terlalu fear-mongering. Fear-mongering tuh artinya terlalu menakut-nakuti, resesi, perfect storm dan lain-lain tanpa dikasih tahu sebenarnya. Ntar dulu, tahun politik optimis. Kenapa tahun politik optimis? Karena ada bisnis yang berharap tiap hari adalah pemilu. Cetak sablon, iklan, brosur. Iya, brosur. Tim ses yang ya kan? Kerjanya cuma 4 tahun sekali. Iya, itu kalau perlu pemilu jangan pemilu serentak. Justru pemilu serentak itu kurang asik. Ya, kalau perlu setiap tahun ada pemilu kecil-kecil di daerah. Uang muter. Buzzer gitu. Buzzer gitu. Itu termasuk
masuk bisnis politik kan, bisnis gitu. politik. Yang makin kenceng nih pertarungannya nih, lebih seru nih, apalagi cuma 2 calon misalnya. Itu kalau perlu digedein lagi nih budget untuk buzzer. Jadi artinya kita harus ngasih objektif mungkin. Ada loh peluang bisnis. Meskipun ada pemilu tuh nggak semuanya wait and see atau nunggu dulu tahan-tahan. Yang wait and see itu atau yang biasanya pemilu wait and see atau nunggu-nunggu dulu, itu biasanya yang terkait perizinan. Iya. Jadi izin usaha yang jangka panjang. Mau buka kebun ratusan hektar. Itu dia harus lihat dulu siapa yang akan menang, calonnya dukung siapa gitu kan. Atau misalkan tambang gitu. Tapi kalau misalkan yang terkait dengan konsumsi harian, sembako dan lain-lain, justru harus gas nih di tahun politik. Ya. Sembako itu paling rame. Kenapa? Karena bansos yang paling efektif untuk naikin suara sembako salah satu. Ada banyak yang beli sembako dan jualan amplop juga. Kan? Di warung sembako ada jualan amplopnya. Nah itu cocok. Iya, kalau dari ini penjelasannya ada satu juga yang saya dapat ya. Jangan tunda pemilu. Jangan tunda. Iya. Karena bisa biar ada ekonomi. Bisnisnya, ekonominya jalan. Maksudnya itu ekonominya jalan ya. Tapi tambah lagi deh, ini makin seru. Tadi ada informasi yang tadi resesi membuat orang takut, dan yang paling sadar benar tadi kan kita ngobrolin kalau bisa yang menengah ke atas ya belanja terus biar ekonomi di situ berputar. Tapi sekarang ternyata yang paling sadar keuangan tuh yang menengah ke atas. Ya. Jadi mereka pasti akan mikir menyimpan, dan yang di menengah ke bawah ini, yang bawah ini sekali punya uang karena belum pernah punya uang, spendingnya malah lebih banyak. Betul. Itu mungkin yang ditakutkan kalau apa yang kamu omongin, kamu pikir akan terjadi ya gara-gara seperti itu mungkin. Betul. Jadi orang kaya itu makin kaya dia kan makin peduli kesehatan tuh. Betul. Itu pengeluaran makanannya itu bisa jadi makin kecil. Makin murah. Bukan hanya makin murah, bisa cuman makan sayuran atau jadi vegetarian. Betul. Sayur tuh di pasar tradisional di Beringharjo atau ya kalau nggak di pasar tradisional di Kolombo misalnya, berapa sih gitu. Jadi satu porsinya itu sangat murah. Semakin kaya orang, makanannya makin dijaga, itu makin murah. Sementara yang paling miskin, begitu dia dapat rezeki, apa yang pertama kali? Nraktir keluarga. Iya, betul. Dan nraktir keluarga bisa habis setara mungkin setengah pendapatan bulanannya kan gitu. Iya. Karena tadi status sosial juga. Orang kaya itu yang bikin orang kaya tambah kaya, ketika dia punya mobil itu didaftarkan jadi mobil kantor. Oh iya, jadi pengeluaran mobilnya itu pengeluaran adalah mobil kantor ya. Orang miskin didatengin sales kredit motor misalnya, wah gimana nih gitu, udah tahu nggak mampu bayar misalkan, tapi kan tetangga udah punya Ninja, tetangga udah punya CBR misalkan, udah punya Aerox ya, artinya mau nggak mau dia harus ikut tren itu kan. Nah jadi artinya pengelolaan keuangan ini yang harus ditanamkan gitu. Jadi bukan berarti tambah pendapatan, gaya hidup dinaikin juga gitu. Nah ini yang banyak nggak dipahamin sama masyarakat kita. Betul. Hidup ya mungkin perlu tadi edukasi yang benar-benar sampai ke ke masyarakat paling bawah, dan juga per kelompok-kelompok pendapatan juga punya edukasinya masing-masing. Ya. Oke, mungkin closing statement mungkin ada yang yang ingin disampaikan ke teman-teman yang di sana. Nih, satu nasihat buat kalian biar kalian selamat di 2023. Dari Om Bima. Ini buat kita semua ya. Jadi biar lebih pede menatap 2023 gitu. Yang pertama, harus mulai disiplin soal keuangan kita. Apalagi baru berkeluarga misalnya gitu. Punya rekening sendiri deh. Pisahkan setiap kali terima gaji, terima bonus, itu langsung pisahin, rekening terpisah. Entah buat dana pendidikan anak, atau buat kemudian kesehatan, dan juga buat misalkan cicilan rumah. Baru sisa dari itu boleh kita jalan-jalan. Jadi jangan dibalik. Biasanya rekening terpisahnya jalan-jalan dulu, dihabisin. Baru sisanya buat apa? Investasi, sisanya buat tabungan, buat kedepannya.
Nah ini yang penting nih, karena 2023 ini kita masih awal tahun, memang banyak yang nggak pasti ke depan. Lebih baik kita prepare apapun yang terjadi. Meskipun sekarang ekonomi kita, karena 3 tadi ya, banyak anak banyak rezeki, jualan komoditas dan UKM itu menguatkan ekonomi kita. Tapi kita nggak boleh apa tuh bahasanya ya, besar kepala gitu ya. Kita harus ngelihat bahwa persiapan itu lebih baik lah daripada nanti kita menyesal. Oke, terima kasih Om Bima atas nasihatnya buat teman-teman di sahabat nasihat Om di markas Om. Terima kasih sudah hadir di sini dan kami sangat senang sekali bisa sharing pada malam hari ini. Terima kasih, kita closing. Om senang, Om bahagia.